بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا. Habibati fil azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjidil Aziz yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang tarikh Khulafa ar-Rasyidin, sejarah al-Khulafa ar-Rasyidin. Kita masih membahas pembebasan negeri-negeri di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Habibati fil azza wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa peperangan yang terjadi antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah di wilayah negeri Syam dan berhasil menaklukkan negeri demi negeri di penjuru-penjuru negeri Syam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembebasan kota Hims atau Homs. Habibati fil azza wa iyyakum. Pasukan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah setelah berhasil menaklukkan kota Homs, setelah berhasil menaklukkan negeri Homs, yang mana pada saat itu mereka berhasil bertahan dari cuaca yang begitu dingin dalam saat mengepung wilayah Homs. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongan kepada pasukan kaum muslimin sampai kemudian mereka berhasil menaklukkan negeri Homs. Setelah itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau melanjutkan pembebasan negeri-negeri wilayah Syam ke negeri berikutnya. Beliau memerintahkan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu untuk menjaga kota Homs. Ubadah ibn Samit untuk menjaga kota Homs, sedangkan beliau sendiri bersama dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya berjalan menuju ke wilayah Hamad, sebuah kota di Suriah yang terletak di wilayah utara kota Homs, di bagian utara dari kota Homs. Tatkala beliau tiba di kota Hamad, penduduk negeri Hamad didapati oleh pasukan Abu Ubaidah dalam keadaan sudah menyerah, udah takluk, udah kita nyerah aja, kita nggak akan mungkin menang melawan pasukan kaum muslimin, di mana mereka tahu tatkala mereka mengepung kota Homs, mereka berhasil bertahan dari dinginnya musim dingin, dari beratnya musim dingin sampai musim dingin berlalu, sampai-sampai penduduk wilayah Homs pun menyerah. Maka penduduk kota Hamad kemudian menyerah di hadapan pasukan Abu Ubaidah. Akan tetapi mereka tidak mau memeluk agama Islam, sehingga mereka memilih untuk membayar jizyah. Setelah dari kota Hamad, berikutnya Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan ke kota Shaizar, sebuah kota di Suriah yang terletak di samping atau di tepi sungai Orontes atau Nahrul Asi, sungai Orontes. Kira-kira jaraknya dari kota Hamad sekitar 30 km, dari kota Hamad ke wilayah barat laut, ke sana. Maka kemudian penduduk Shaizar tidak berani melawan pula. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang penduduk Hamad,
yaitu menyerah saja sudah. Maka penduduk Syaizar menyerah di hadapan pasukan Abu Ubaidah dan memilih untuk membayar jizyah. Setelah dari negeri Syaizar atau dari kota Syaizar, Abu Ubaidah kemudian melanjutkan ke sebuah kota yang disebut Ma'arratun Nu'man, Ma'arrat An-Nu'man ibn Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Penduduk kota Ma'arrah tersebut pun menyerah di hadapan pasukan kaum muslimin sehingga kemudian mereka rela untuk membayar jizyah. Setelah dari tempat tersebut, kemudian Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan menuju ke negeri atau menuju ke kota Latakia, kota Latakia atau dengan bahasa Arab Ladhiqiyah. Dan beberapa dari negeri-negeri yang dibebaskan oleh pasukan Abu Ubaidah masih dengan nama tersebut sampai saat ini. Teman-teman semua kalau mau buka di Google Map ada Latakia, Homs, Hamad dan lain sebagainya, masih ada sampai saat ini. Latakia atau Ladhiqiyah adalah sebuah kota di Suriah yang terletak di tepi Laut Putih, di tepi Laut Putih. Ini merupakan kota bahriyah, kota pelabuhan, dan kota tersebut Latakia atau Ladhiqiyah terletak kurang lebih berjarak 335 km dari kota Damaskus. Dari kota Damaskus ke arah barat laut sekitar 335 km. Nah, di kota Latakia inilah pasukan Abu Ubaidah mendapati perlawanan, di mana di kota-kota sebelumnya mereka menyerah. Di kota Latakia, penduduk Latakia berani untuk melawan pasukan Abu Ubaidah. Mereka pun kemudian berlindung di balik benteng dan menanti-nantikan pasukan Abu Ubaidah untuk masuk ke dalam benteng mereka, sehingga mereka kemudian akan menyerbu pasukan kaum muslimin. Akan tetapi Abu Ubaidah memiliki taktik yang begitu cerdik. Apa yang beliau lakukan? Beliau memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk menjauh dari benteng-benteng Latakia. Memerintahkan kaum muslimin untuk berkemah di tempat yang jaraknya agak jauh dari benteng Latakia. Kemudian beliau memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk menggali parit dan bersembunyi di dalam parit tersebut, sehingga kemudian pasukan Romawi di Latakia tidak dapat melihat pasukan kaum muslimin. Mereka akan menyangka bahwa pasukan kaum muslimin sudah pergi meninggalkan Latakia, sehingga kemudian tatkala pasukan Romawi yang berada di Latakia, mereka di tengah malam melihat pasukan kaum muslimin tidak ada, mereka menyangka pasukan kaum muslimin sudah pergi dari Latakia. Di keesokan paginya mereka kemudian membuka benteng tersebut dan berani keluar dari kota Latakia. Barulah tatkala pasukan Romawi keluar dari benteng, pasukan Abu Ubaidah bergegas untuk keluar dari parit tempat persembunyian mereka dan menyerbu pasukan Romawi yang berada di benteng-benteng Latakia tersebut. Sampai kemudian mereka penduduk Latakia, pasukan Romawi di sekitar benteng Latakia, mereka berteriak meminta pertolongan tatkala mendapati serangan kejutan dari pasukan kaum muslimin, dari pasukan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu wa anis sahabat ajma'in. Pasukan kaum muslimin kemudian berhasil menaklukkan Latakia, berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang menjaga Latakia, dan orang-orang Romawi di Latakia pun menyerah di hadapan kaum muslimin dan mereka rela untuk membayarkan jizyah untuk kaum muslimin. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Di kota Latakia ini kemudian Abu Ubaidah memerintahkan untuk membangun sebuah masjid, memerintahkan kaum muslimin untuk membangun sebuah masjid, kemudian memerintahkan Ubadah ibn Samit untuk menuju ke Latakia dan menjaga kota Latakia, menjaga
kota Latakia untuk kemudian beliau melanjutkan perjalanan, melanjutkan pembebasan ke negeri-negeri Syam yang lainnya. Dari kota Latakia barulah kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah melanjutkan perjalanan ke kota-kota yang lainnya. Di antaranya beliau berhasil membebaskan kota Salamyah, kota Antartus, dan kota-kota yang lainnya. Haibati fil azlah wa iyyakum, inilah yang berhasil, negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau setelah dari perang Homs, setelah dari pengepungan kota Homs atau penaklukan kota Homs, memerintahkan pasukan Khalid ibn al-Walid untuk berjalan menuju ke wilayah Qinnasrin, untuk berjalan menuju wilayah Qinnasrin. Dan Qinnasrin sebuah kota yang penuh akan sejarah yang terletak di wilayah timur Suriah, di wilayah timur negara Suriah, kurang lebih berjarak 25 km dari kota Aleppo, berjarak 25 km dari arah barat daya dari kota Aleppo. Jadi dari kota Aleppo ke arah barat daya. Inilah letak kota Qinnasrin, Maka dari Homs pasukan Khalid ibn al-Walid berjalan menuju ke wilayah Qinnasrin sesuai arahan dari gubernur tertinggi, dari pemimpin tertinggi kaum muslimin di wilayah Syam, yaitu Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Di tengah perjalanan, ketika pasukan Khalid tiba di wilayah Al-Hadir. Wilayah Al-Hadir adalah sebuah wilayah dari antara kota Homs menuju ke wilayah Qinnasrin, lebih dekat ke Qinnasrin. Dan Al-Hadir adalah sebuah tempat di pegunungan Simeon atau pegunungan Sam'an, Jibal Sam'an, kurang lebih hanya 30 km dari kota Aleppo. Kalau dari Qinnasrin hanya sekitar 4 km. Jadi di kota Hadir, di wilayah Hadir, pasukan Khalid ibn al-Walid mendapati perlawanan dari pasukan Romawi. Jadi dicegat sebelum sampai ke wilayah Qinnasrin, sudah dicegat terlebih dahulu oleh pasukan Romawi di wilayah Al-Hadir. Dan di wilayah Al-Hadir pasukan Romawi mengirimkan pasukan yang jumlahnya begitu besar, dipimpin oleh salah satu panglima terbesar mereka yang bernama Minas, salah satu pemimpin terbesar mereka di bawah Heraklius, disebut atau dinamakan dengan Minas, Dan di tempat inilah terjadi pertempuran yang begitu dahsyat antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin Khalid ibn al-Walid melawan pasukan Romawi yang telah bersekutu dengan pasukan Arab dari kabilah Ghassan dan kabilah yang lainnya yang hidup di bawah kepemimpinan orang-orang Romawi, dipimpin langsung oleh salah satu panglima terbesar mereka yang bernama Minas. Maka kemudian pasukan Khalid ibn al-Walid bihamdillahi ta'ala berhasil mengalahkan pasukan Romawi, dan beliau radhiyallahu anhu berhasil membunuh panglima tertinggi mereka, yaitu Minas. Habibati fil azrah wa iyyakum, setelah Khalid berhasil menaklukkan pasukan Romawi yang berada di wilayah Hadir, maka pasukan-pasukan sekutu Romawi yang berasal dari bangsa Arab, dari kabilah Ghassan dan kabilah yang lainnya, mereka minta maaf ke Khalid. Mereka mengatakan bahwa bukanlah kami yang punya ide untuk menyerbu kalian, akan tetapi kami hanya mengikuti instruksi dari Minas. Kami hanya mengikuti instruksi Minas, sehingga kami pun ikut menyerang kalian. Mereka pun meminta maaf kepada
Khalid. Maka kemudian Khalid pun memberikan maaf kepada mereka. Setelah Khalid memaafkan mereka, mereka malah kabur ke wilayah Qinnasrin dan mereka berlindung di dalam kota tersebut untuk kemudian kembali melawan pasukan Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid mengatakan kepada mereka sebuah perkataan yang begitu terkenal. Khalid ibn al-Walid mengatakan kepada mereka, "Innakum law kuntum fis sahab la hamalana Allahu ilaikum aw la anzalakum ilaina." Setelah mereka kalah dari wilayah Hadir, mereka kabur ke Qinnasrin, mereka berlindung di Qinnasrin. Mereka menyangka akan aman di wilayah Qinnasrin. Maka Khalid mengatakan kepada mereka, sesungguhnya seandainya kalian berada di awan, kata Khalid, seandainya kalian berada di atas awan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa kami semua menuju kalian, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kalian kepada kami. Artinya kalian tidak akan aman dimanapun kalian berada. Selama kalian menjadi musuh-musuh Islam, selama kalian tidak mau masuk ke dalam agama Islam atau tunduk kepada hukum Islam dan membayar jizyah, kalian tidak akan aman dimanapun kalian berada. Sehingga kalaulah kalian berada di atas awan, Allah pasti akan membawakan kalian kepada kami, atau Allah akan membawa kami kepada kalian. Maka kemudian Khalid ibn al-Walid bersama dengan pasukannya menuju ke wilayah Qinnasrin dan memerangi mereka semua, pasukan Romawi dan juga pasukan sekutu, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada pasukan Khalid dan memenangkan pasukan Khalid atas pasukan Romawi. Pasukan Romawi bersama dengan pasukan sekutu yang berada di wilayah Qinnasrin. Dari situlah kemudian Heraklius merasa bahwa kemenangan sudah tidak mungkin. Kita mendapati kekalahan yang bertubi-tubi. Ya sudahlah. Heraklius kemudian mundur menuju ke ibu kota utama kerajaan Romawi, yaitu di Konstantinopel atau yang sekarang disebut dengan Istanbul. Hebati fillah azza wa iyyakum, salah satu sebab mundurnya Heraklius dari negeri Syam menuju ke ibu kota utama negara Romawi, karena Heraklius pada saat peperangan terjadi, dia selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terkadang di kota Homs, terkadang di wilayah Antakia, yang mana ini merupakan pusat kekuatan utama orang-orang Romawi. Daerah Homs, Antakia ini salah satu pusat utama orang-orang Romawi. Setelah Heraklius mendapati kekalahan yang bertubi-tubi melawan pasukan kaum muslimin, kemudian dia pun merasa terancam keberadaannya di negeri Syam, di mana Heraklius telah terkepung pasukan Khalid ibn al-Walid dari wilayah Qinnasrin menuju ke wilayahnya. Dan wilayah Qinnasrin salah satu wilayah pusat kekuatan pasukan Romawi yang terbesar, salah satu pusat kekuatan Romawi, sudah takluk di hadapan atau di tangan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid dari wilayah Suriah kemudian berjalan sampai ke perbatasan wilayah utama kekuatan Romawi, wilayah kekuatan utama pasukan Romawi. Khalid ibn al-Walid bersama dengan Iyad bin Ghunm, Kemudian dari sisi yang lainnya, Amr bin Malik dari sisi Kufah pun telah berjalan menuju ke perbatasan wilayah pusat kekuatan utama kerajaan Romawi. Dari sisi yang lainnya, dari sisi Qirqisya, sebuah kota yang pada saat ini dikenal dengan kota Busairah. Dari wilayah Qirqisya atau wilayah Busairah, Abdullah ibnul Mu'tam
Kemudian dari wilayah Mosul, dari wilayah Qirqisiyah Amr ibn Malik, dan Abdullah ibn al-Mu'tam dari wilayah Mosul. Sehingga Heraklius sudah merasa terancam. Ini pasukan kaum muslimin dari berbagai sisi, mereka sudah berani untuk memasuki wilayah kekuatan utama kerajaan Romawi di Antokia dan sekelilingnya. Maka Heraklius tatkala sudah merasa terancam, dia pun mundur menuju ke ibu kota utama negeri Romawi, yaitu Konstantinopel atau Konstantiniyah, atau yang sekarang dikenal dengan Istanbul. Haibati fil azza wa iyyakum, tatkala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mendengar apa yang dilakukan Khalid, berhasil menaklukkan Minas dan berhasil menaklukkan wilayah Al-Hadir dan wilayah Qinnasrin, bahkan membunuh pasukan-pasukan Romawi di wilayah Al-Hadir dan wilayah Qinnasrin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, Khalid ibn al-Walid sudah menjadikan dirinya sebagai seorang panglima yang sesungguhnya. Yarhamullahu Aba Bakrin, huwa kana a'lamu birrijali minni. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Abu Bakar, karena Abu Bakar lebih mengenal orang-orang daripada diriku. Wa qad kana azaluhu wal Muthanna bin Harithah wa qala inni lam a'zilhuma an ribatin walakinna an-nas 'azzamuhuma fa khashitu an yuwakkilu ilaihima. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah Abu Bakar menunjuk Khalid ibn al-Walid sebagai panglima utama, kemudian di zaman Umar beliau menurunkan Khalid dan menggantikan dengan Abu Ubaidah, Umar mengatakan, aku tidaklah menurunkan Khalid ibn al-Walid dan Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani, salah satu panglima besar di antara panglima-panglima Islam yang insya Allah nanti akan kita bahas pada saat penaklukan negeri-negeri di wilayah Persia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menurunkan Khalid dan Al-Muthanna bin Harithah bukan karena beliau meragukan keduanya. Umar bin Khattab menurunkan Khalid bukan karena meragukan kemampuan Khalid ibn al-Walid untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Akan tetapi, kata Umar bin Khattab, dikarenakan para manusia, orang-orang, mereka semua mengagungkan Khalid, karena tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid kecuali Khalid menang dalam peperangan tersebut. Tentunya itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang kemudian begitu mengagungkan Khalid, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau takut apabila di kemudian hari orang-orang kemudian akan bertawakal kepada Khalid. Kalau mendengar ada peperangan, siapa yang memimpin dari pasukan kaum muslimin? Khalid, ya sudah, pasti akan menang. Itulah yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga kemudian beliau pun menurunkan Khalid ibn al-Walid dari pimpinan tertinggi pasukan kaum muslimin dan menggantikan beliau dengan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Habibati fillah azza wa iyyakum, Heraklius dari wilayah Antakia kemudian dia berjalan menuju ke wilayah Ar-Ruha, menuju ke wilayah Ar-Ruha atau sekarang dikenal dengan kota Urfah atau Aurfah, dikenal dengan kota Aurfah yang sekarang terletak di daerah tenggara wilayah Asia Kecil, daerah selatan dari negeri Turkiya atau wilayah tenggara dari negeri Turkiya. Dari kota Ruha kemudian Heraklius melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Shimshat, dan daerah Shimshat ini adalah sebuah daerah yang terletak di tepi negeri Armenia, dan di kota Shimshat inilah
meninggal salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan ibnul Mu'attil. Safwan ibnul Mu'attil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difitnah melakukan perbuatan keji dengan Aisyah radhiyallahu anha pada saat haditsatul ifk, pada saat haditsatul ifk. Haibati fillah azza wa iyyakum. Dari kota Shimshad barulah kemudian Heraklius ingin melanjutkan perjalanan ke wilayah Konstantinopel, dan dia ingin membawa orang-orang dari negeri Syam untuk berjalan bersama dengannya menuju ke wilayah Konstantinopel, menuju ke ibu kota utama negeri Romawi. Akan tetapi mereka, orang-orang yang ingin dibawa oleh Heraklius, mengatakan, sesungguhnya keberadaan kami bersama denganmu itu tidak menguntungkan untukmu, dan lebih baik bagi kami untuk tetap tinggal di negeri ini. Berjalanlah engkau bersama dengan orang-orangmu menuju ke wilayah Konstantinopel. Mereka tidak ingin merepotkan Heraklius. Mereka pun rela untuk tinggal di wilayah tersebut, di negeri Syam, wilayah Romawi tapi masih daerah Syam. Mereka menolak untuk berjalan menuju ke wilayah Konstantinopel. Barulah kemudian Heraklius berjalan bersama dengan beberapa orang kepercayaannya untuk pulang, untuk mundur ke wilayah Konstantinopel. Dan di daerah tersebut, di daerah Shimshad, Heraklius mengatakan sebuah perkataan yang begitu menyentuh, di mana dia mengatakan, salamun alaiki ya Suriya, salamun lajtima'a ba'dahu, wa la ya'udu ilaiki rumiyun abadan illa khaifan hatta yuladal mauludul mash'um, ya laitahu la yulad, fama ahla fi'lahu wa amarra fitnatahu aw aqibatahu 'ala rum. Kata Heraklius sembari meninggalkan negeri Syam, menoleh ke wilayah Suria, sembari mengatakan, salamun alaiki ya Suria, semoga keselamatan atasmu wahai Suria, salamun lajtima'a ba'dah, sebuah salam perpisahan yang tidak ada lagi pertemuan setelahnya, kata Heraklius. Dan tidak akan pernah kembali orang-orang Romawi kepadamu setelah hari ini, kecuali dalam keadaan takut sampai hari kiamat nanti, sampai hari di mana Dajjal akan dilahirkan, akan dibangkitkan, sampai hari kiamat nanti. Kata Heraklius, mengucapkan salam perpisahan kepada negeri Syam untuk yang terakhir kalinya. Dan benar, setelah itu tidak ada lagi kekuasaan orang-orang Romawi atas negeri Syam sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Karena ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dah. Walladhi nafsi biyadihi la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillahi azza wa jal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Kaisar Persia sudah mati, tidak ada Kaisar Persia lagi setelahnya. Apabila Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi sudah mati, tidak akan ada lagi Kaisar Romawi setelahnya. Dan demi Allah subhanahu wa ta'ala, yang zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian sungguh akan menginfakkan, akan membelanjakan harta mereka berdua, harta Kaisar Persia dan Kaisar Romawi, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar, setelah Kisra mati tidak ada lagi kerajaan Persia setelahnya. Setelah Kaisar mati tidak ada lagi kerajaan Romawi setelahnya, sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Tidak akan kembali ke kekuasaan Kaisar ataupun kekuasaan Kisra. Inilah akhir dari kekuasaan
orang-orang Romawi di negeri Syam. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa penaklukan ini terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis, akan tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa penaklukan ini terjadi sebelum penaklukan Baitul Maqdis, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Taib, karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah nanti kita lanjutkan selepas Isya biidznillahi azza wa jalla. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hibbati fillah azza wa iyyakum. Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah radhiyallahu anhu, setelah beliau berhasil menaklukkan Qinnasrin, beliau kemudian melanjutkan pembebasan wilayah-wilayah negeri-negeri di Suriah menuju ke wilayah Aleppo. Dari daerah Qinnasrin berjalan menuju ke wilayah Aleppo. Akan tetapi di tengah perjalanan beliau mendapati kabar bahwasannya orang-orang Qinnasrin mereka melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian damai. Sehingga kemudian Abu Ubaidah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh As-Simut Al-Kindi. As-Simut Al-Kindi untuk berjalan menuju ke Qinnasrin menyelesaikan urusan orang-orang yang berkhianat tersebut. Adapun Abu Ubaidah, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Aleppo bersama dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya, dan yang memimpin pasukan kaum muslimin di depan, di bagian terdepan adalah Iyad bin Ghanm Al-Fihri. Iyad bin Ghanm Al-Fihri radhiyallahu anhu. Haibati fil azza wa iyyakum, sesampainya Abu Ubaidah di wilayah Aleppo, beliau kemudian mengepung penduduk Aleppo, mengepung kota Aleppo. Dan orang-orang Aleppo mereka bersembunyi, mereka berlindung di balik benteng. Mereka berlindung di dalam kota Aleppo, tidak berani keluar untuk melawan pasukan kaum muslimin. Selama berhari-hari pasukan Abu Ubaidah, pasukan kaum muslimin mengepung kota Aleppo, sampai kemudian penduduk Aleppo pun, pasukan Romawi yang berada di wilayah Aleppo pun kemudian menyerah. Mereka kemudian mengangkat bendera putih, kalau sekarang ya dibilang ya, angkat bendera putih, udah tidak kuat untuk berlindung di balik benteng, sudah kita nyerah saja. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasannya tatkala Abu Ubaidah tiba di wilayah Aleppo, Aleppo sudah kosong, sudah tidak ada pasukan Romawi di sana. Yang ada hanya penduduk-penduduk yang bukan pasukan, yang tidak ikut peperangan, karena mereka sudah menyerah. Pasukan-pasukan yang lain, pasukan-pasukan Romawi, mereka sudah berjalan menuju ke wilayah Antakya, pusat kekuatan pasukan Romawi di wilayah Syam. Mereka berjalan ke Antakya untuk berlindung di Antakya. Aleppo sudah ditinggalkan. Riwayat lain menyebutkan seperti itu. Ala kulli hal, Abu Ubaidah berhasil menaklukkan wilayah Aleppo di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Kota Aleppo kemudian berhasil takluk ke pangkuan kaum muslimin bihamdillahi ta'ala. Barulah kemudian dari wilayah Aleppo Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan ke wilayah Antakya yang merupakan pusat kekuatan pasukan Romawi di negeri Syam, di wilayah Antakya. Sampai saat ini kota tersebut masih bernama Antakya atau Antakya, dengan bahasa Arab Antakya, dengan bahasa Latin Antakya. Habati fil azza wa iyyakum, berjalanlah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bersama dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya, bersama dengan Iyad bin Ghanm, Khalid ibn al-Walid dan pasukan yang lainnya menuju ke wilayah Antakya. Dan pasukan Romawi mereka sudah berlindung di dalam benteng Antakya, benteng yang begitu kokoh, benteng yang begitu kuat di wilayah Antakya, sehingga kaum muslimin pun mendapati kesulitan dalam menaklukkan kota Antakya, dalam menaklukkan wilayah Antakya.
pasukan kaum muslimin kemudian mengepung kota Antakya, mengepung wilayah Antakya selama berhari-hari, sampai kemudian orang-orang atau pasukan Romawi yang berada di Antakya pun takluk, mereka pun menyerah. Mereka pun meminta perdamaian kepada Abu Ubaidah, meminta perdamaian kepada kaum muslimin untuk tidak membunuh mereka, untuk berhenti memerangi mereka. Mereka rela untuk membayar jizyah. Salah satu pilihan atau salah satu hal yang disayangkan dari mereka adalah mengapa mereka tidak memilih untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa mereka malah memilih untuk melawan pasukan kaum muslimin dan kemudian menyerah untuk membayar jizyah? Mengapa mereka tidak mau memeluk agama Islam, padahal tatkala mereka memeluk agama Islam, mereka menjadi saudara bagi kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak akan merebut kekuasaan mereka. Kaum muslimin akan membiarkan wilayah tersebut di bawah kepemimpinan mereka. Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana hak kaum muslimin. Mereka pun memiliki kewajiban yang sama sebagaimana kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Akan tetapi mereka enggan untuk menerima Islam, sehingga mereka pun kalah dari peperangan melawan kaum muslimin dan mereka menyerah untuk membayar jizyah. Mereka menyerah untuk membayar jizyah. Hibati fillah azza wa iyyakum. Dari wilayah Antakya, kemudian pasukan Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan pembebasan negeri-negeri Syam menuju ke wilayah Ma'arrat Masrin atau Ma'arrat Masrin, sebuah wilayah atau sebuah kota di Suriah yang masuk ke wilayah Idlib, masuk ke provinsi Idlib pada saat ini. Daerah antara Aleppo dan Antakya, daerah antara Aleppo dan Antakya. Kemudian beliau pun berhasil menaklukkan Ma'arrat Misrin. Dari Ma'arrat Misrin beliau melanjutkan ke negeri-negeri yang lainnya sampai ke daerah Buqa, sebuah wilayah dekat Antakya, wilayah Jumah, wilayah di pinggiran kota Aleppo, wilayah Sarmin, sebuah daerah yang ikut ke wilayah Aleppo, dan juga wilayah Birin, sebuah wilayah yang saat ini ikut ke wilayah Homs. Wilayah-wilayah tersebut berhasil ditaklukkan oleh pasukan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Habibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian setelah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, Abu Ubaidah kemudian melanjutkan ke wilayah Aleppo. Ke wilayah Aleppo kembali, dan para penduduk Aleppo sudah berlindung ke di wilayah tersebut, sudah berlindung ke dalam kota Aleppo. Sampai kemudian tiba Abu Ubaidah di wilayah Aleppo dan menaklukkan Aleppo untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Antakya. Wilayah Aleppo kemudian kembali dikuasai oleh orang-orang kufar, sehingga Abu Ubaidah pun kembali ke wilayah Aleppo dan menaklukkan Aleppo untuk yang kedua kalinya. Barulah dari wilayah Aleppo tersebut Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan ke wilayah Qurus, pakai qaf. Kalau pakai kaf nanti dikira Kurus. Dan wilayah Qurus disebut dengan kota An-Nabi Huri yang terletak di daerah timur laut dari kota Ifrin pada saat ini. Timur laut dari kota Ifrin sekitar 45 km, atau dari kota Aleppo sekitar 70 km. Wilayah An-Nabi Huri atau disebut juga dengan
Qurus, disebut juga dengan Qurus. Di wilayah tersebut Iyad ibn Ghanam al-Fihri radhiyallahu anhu, beliaulah pahlawan kaum muslimin yang menaklukkan kota tersebut. Beliau menjumpai para pendeta-pendeta di wilayah tersebut, dan pendeta-pendeta itu meminta perjanjian damai dengan Iyad bin Ghanam al-Fihri. Mereka tidak kuasa untuk melawan pasukan kaum muslimin, sehingga mereka pun kemudian meminta perdamaian kepada Iyad bin Ghanam al-Fihri, dan Iyad pun memberikan perdamaian kepada mereka dengan perjanjian seperti yang beliau berikan, seperti yang kaum muslimin berikan kepada Aleppo, Antakya, Homs dan yang lain sebagainya. Dari wilayah Qurus, pasukan kaum muslimin kemudian melanjutkan ke wilayah Talla Azaz, di daerah utara negeri Suria, sekitar 48 km dari kota Aleppo. Dan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman ibn Rabi'ah berada di pasukan Abu Ubaidah yang berhasil menaklukkan benteng kota tersebut, sehingga kemudian benteng tersebut dikenal dengan benteng Salman. Dikenal dengan benteng Salman karena Salmanlah yang berhasil menaklukkan benteng tersebut. Dari kota Tal Azaz, pasukan Abu Ubaidah kemudian melanjutkan ke kota Manbij, daerah timur laut dari kota Aleppo, masih di wilayah utara negeri Suria, di bawah kepemimpinan Iyad bin Ghanam al-Fihri di bagian depan. Jadi kepemimpinan tertinggi adalah Abu Ubaidah, pimpinan yang terdepan, pasukan yang terdepan adalah Iyad bin Ghanam al-Fihri radhiyallahu anhuma wa anis sahabat ajma'in. Kemudian dari kota Manbij, setelah berhasil menaklukkan Manbij, mereka kemudian melanjutkan ke kota Duluk wa Ru'ban, Duluk dan kota Ru'ban, dua kota yang berdekatan berada di tepi daerah Aleppo, Dari kota Duluk wa Ru'ban, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Balis, sebuah kota antara daerah Halab dan daerah Riqqah. Mungkin teman-teman semua nggak kebayang di mana letak kota-kota tersebut. Untuk lebih jelasnya, antum bisa buka di Google negeri Suria. Banyak dari kota-kota tersebut sampai saat ini masih menggunakan nama yang sama seperti saat dahulu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Antakya, Latakia, Aleppo atau Halab, Homs sama Homs pakai bahasa Arab maupun Latin, Homs sama. Dan kota-kota yang lainnya masih menggunakan nama yang sama. Akan tetapi sebagian kota yang lain sudah menggunakan nama yang berbeda, karena mungkin wallahu alam wilayahnya berbeda dengan wilayah yang dahulu ditaklukkan oleh pasukan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ahibati fil azza wa iyyakum, dari daerah Balis, Abu Ubaidah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Habib bin Maslamah menuju ke wilayah Qasirin atau Qasrin. Dan dengan takluknya wilayah Qasrin, pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan seluruh wilayah utara dari negeri Suria. Seluruh wilayah utara dari negeri Suria, bahkan seluruh wilayah utara dari negeri Syam. Dari negeri Syam, baik itu wilayah yang berada di daerah Suria maupun yang berada di daerah Lebanon. Wilayah utara semuanya sudah berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Setelah itu barulah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kembali ke Baitul Maqdis untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Di dalam riwayat yang lain,
Abu Ubaidah menaklukkan negeri-negeri di wilayah utara, daerah Suriah atau daerah Syam setelah penaklukan Baitul Al-Maqdis. Setelah penaklukan Baitul Al-Maqdis. Tapi riwayat yang lain menjelaskan itu semua terjadi sebelum penaklukan Baitul Al-Maqdis. Hebati fillah azza wa iyyakum. Bahkan pasukan Abu Ubaidah setelah menaklukkan wilayah utara daerah Syam tidak berhenti di situ. Beliau melanjutkan sampai ke wilayah Romawi, sampai ke wilayah Asia Kecil, Anadul, Asia Kecil, dan negeri-negeri di sekelilingnya yang saat ini merupakan negeri Turki, negeri Turkiya. Habibati fil azza wa iyyakum, ada sebuah pegunungan di dekat kota Arkandorah, di dekat kota Arkandorah, sebuah pegunungan yang disebut dengan Jibal Al-Amanus atau Nur Mountain pada saat ini. Ada sebuah kaum yang disebut dengan Jurjumah, negeri Jurjumah yang dihuni oleh kaum Jurjumah. Disebut dengan negeri Jurjumah karena yang menghuni adalah orang Jurjumah. Pasukan Habib bin Maslamah yang diutus oleh Abu Ubaidah berhasil menaklukkan pasukan Jurjumah, dan mereka melakukan perjanjian damai dengan pasukan Habib bin Maslamah untuk kemudian membantu pasukan kaum muslimin, membantu pasukan Habib bin Maslamah, sehingga kemudian pasukan Abu Ubaidah pun melanjutkan pembebasan ke wilayah Romawi Bizantium pada saat itu, yang sekarang merupakan negeri-negeri di wilayah Turkiya, di antaranya di daerah Darbagras, ada juga di daerah Mar'ash yang saat ini bernama kota Kahramanmaras di wilayah Turkiya. Artinya pasukan kaum muslimin setelah berhasil menaklukkan Syam, setelah berhasil menaklukkan wilayah utara negeri Syam, mereka tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi kemudian berlanjut menaklukkan negeri-negeri berikutnya sampai menuju ke wilayah utama kerajaan Romawi, sampai ke wilayah utama kerajaan Romawi. Dan ahibati fillah azza wa iyyakum, satu hal yang menyebabkan pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri-negeri tersebut, satu kota demi kota yang lain berhasil mereka taklukkan. Pasukan Romawi pun takut menghadapi mereka. Mereka tidak berani untuk melawan pasukan kaum muslimin, sehingga kemudian mereka menyerah di hadapan pasukan kaum muslimin. Yang membuat itu semua bukanlah kecerdikan taktik perang yang dimiliki oleh Abu Ubaidah, bukan pula dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh Khalid ibn Walid, akan tetapi itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Heraklius tatkala meninggalkan Antakya, meninggalkan Syam secara keseluruhan untuk kembali, untuk mundur ke ibu kota utama negeri Romawi, yaitu di Konstantinopel. Adalah salah seorang yang berjalan bersama dengan Heraklius, yang mana orang tersebut pernah menjadi tawanan perang kaum muslimin. Maka Heraklius menanyakan kepada orang tersebut, bagaimana pasukan yang kalian hadapi? Pasukan seperti apa yang kalian lawan? Maka orang tersebut mengatakan kepada Heraklius, aku akan memberitahu kepada engkau bagaimana pasukan tersebut seakan-akan engkau melihat pasukan itu, seakan-akan engkau mengetahui mereka dengan betul. Kata orang tersebut, pasukan yang kami hadapi adalah fursanun bin nahar ruhbanun bil lail. Mereka adalah penunggang kuda di siang hari, mereka adalah para pendeta di malam hari. Maksudnya apa? Mereka adalah para pahlawan di siang hari,
Di malam hari mereka adalah ahli ibadah. Ini adalah pasukan kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, la ya'kuluna fi dhimmatihim illa bithaman. Tidak ada orang yang makan di bawah perlindungan mereka kecuali dengan harga yang harus dibayar, yaitu jizyah. Mereka akan melindungi orang-orang di bawah mereka, meskipun orang-orang di bawah mereka melakukan atau memeluk agama yang berbeda dengan agama mereka, akan tetapi mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Wala yadkhuluna illa bisalam, dan tidak ada orang yang masuk ke dalam agama mereka kecuali mereka akan selamat. Ini kata orang yang pernah ditawan oleh kaum muslimin. Yaqifuna ala man harabuhu hatta ya'tu alaihi. Kata orang tersebut, mereka senantiasa berdiri di hadapan orang-orang yang memerangi mereka. Mereka tidak pernah takut untuk kabur. Mereka berdiri di hadapan siapapun yang memerangi mereka. Kata orang tersebut, inilah keadaan kaum muslimin. Maka kemudian Heraklius mengatakan kepada orang tersebut, la in kunta sadaqtani la yamlikunna mawdi'a qadamayya hataini. Kalau kamu jujur, kalau yang kamu katakan itu benar tentang keadaan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang akan menguasai tempat berpijak kedua kakiku saat ini. Kata Heraklius. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mengomentari perkataan Heraklius tersebut, bahwa benarlah apa yang dikatakan oleh Heraklius. Dan setelahnya di zaman Bani Umayyah, kaum muslimin berupaya untuk menaklukkan Konstantinopel, akan tetapi belum berhasil, dan akan terus berlanjut seperti itu sampai pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan benar, beberapa tahun setelah itu, tepatnya di zaman pemerintahan Turki Utsmani, pasukan kaum muslimin pun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Mereka adalah fursanun bin nahar, ruhbanun bil lail. Orang-orang yang di siang hari adalah seorang pahlawan, berperang tidak kenal takut. Di malam hari mereka adalah ahli ibadah yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri-negeri Romawi, berhasil menaklukkan negeri-negeri Syam. Hebati fil azza wa iyyakum. Dengan demikian takluklah seluruh negeri Syam atau seluruh negeri Suriah. Wilayah utara negeri Syam sudah takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah pangkuan kaum muslimin. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pembebasan kota Baitul Maqdis biidznillah taala di bawah tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu secara langsung. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mendengarkan nasihat dengan baik dan mengambil pelajaran yang terbaik dari nasihat yang telah didengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mengikuti jejak mereka semua, para pejuang-pejuang Islam, mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah gentar di dalam membela agama ini dan tidak pernah kenal lelah dalam menyebarkan kedamaian di muka bumi ini, dalam menyebarkan agama Islam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.